Yang kedua tadi tentang santri santri akhir zaman, itu bahasanya horor kali ya. Ini memang beda ya. Santri akhir zaman ini, bahkan wali santri akhir zaman juga ngeri gitu. Anaknya kenapa-napa, ustadznya dibentak. Kiai akhir zaman. Karena kita ini hidup di akhir zaman. Saya kalau ada yang begitu, saya balikin aja, udah ambil anakmu. Saya nggak perlu anak kayak gitu. Makanya saya nggak mau jadi kepala pesantren. Ya, kalaupun buat pesantren mahasiswa itu ribet tuh untuk mahasiswa. Jadi itu kajian kitab untuk mahasiswa sampai sekarang masih jalan. Karena kalau mahasiswa dia keluar aja kan. Ya, pas udah selesai beres baru. Tapi kalau ngurus santri, kita lama ngurus santri. Aduh, teman saya kepala sekolah, sabarnya bukan main. Saya ulus-ulus punggungnya, Mas Ustadz, kalau aku jadi kamu, itu santri-santri separuh udah hilang tuh. Untung kepala sekolahnya bukan aku. Saya ngomong gitu ke dia. Kiai akhir zaman kata orang. Nah, dia tuh kiai akhir zaman. Kalau saya nggak cocok. Ya, betul-betul tabah. Lain di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini babnya bab ketemu liqaul wali, bukan nyantri pesantren. Jadi kisah ini bukan kisah di pesantren, tapi kisah di zawiyah para wali. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Yang mencoba menyerang waliku, jelek-jelekin waliku, siap-siap aku perangi dia. 3 orang datang, 2 orang bermasalah, 1 yang enggak. Karena 2 orang ini datang dengan hati kotor, ingin mempermalukan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, dan dua-duanya bermasalah. 1 alhamdulillah tobat di akhir zaman, di akhir wafatnya. Yang 1 lagi mati murtad karena di hatinya ingin ngerjain syekh. Ya, saya dulu pernah nyinggung guru saya. Guru saya ini sakit, ngajar kitab Khazinatul Asrar. Apa kata saya? Tuan Syekh, kalau memang kitab ini bisa ngobatin ABCD, wirid-wiridnya, terus kenapa Tuan Syekh masih sakit? Itu saya baru kelas 2 sanawiyah, Pak. Langsung itu kitab dia nutupnya pakai mukul. Saya baru sadar, anak kecil nanya, tapi terlalu polos. Sejak saat itu nggak pernah lagi buka kitab depan saya. Padahal tadi ngaji Ihya sama beliau, ngaji Hikam sama beliau, ketawa tapi hatinya seperti marah. Mau marah masih kecil, yang dimarahin masih kecil. Nah sekarang gaya-gaya debat dia, ternyata dia suka debat tuh. Guru saya itu ahli debat, ahli jidal. Dukun hilang saktinya depan dia, karena dukun dikerjain akalnya. Dukun kalau diajak mikir kan jadi nggak fokus, nggak bisa tembus ma'rifatnya. Dikerjain sama beliau, dukun-dukun takut, kiai-kiai tunduk, mursyid-mursyid pun ngikut. Nah, saya banyak terinspirasi beliau. Ya. Nah, kadang-kadang kita ketemu sama murid begitu, ya. Ketemu murid begitu, itu murid bukan kurang ajar, tapi namanya polos. Nah, murid polos ini potensial. Saya husnuzon, santri akhir zaman ini santri polos. Ya. Santri polos. Jadi nyablak. Saya nyaksin anak saya sendiri nyablak kalau ngomong. Ya. Kita buat daurah ngajian. Kita danain, kita kasih makan dulu di satu tempat, di satu wilayah di Indonesia. Mahasiswa ikut. Mahasiswa nanyanya apa? Pak Ustadz, lagi ngabis-ngabisin dana pemerintah itu. Maksudnya apa nanya begitu? Tapi itu polos. Saya nggak marah, saya biarin aja. Orang polos. Semoga nanti calon politisi itu gagal. Kayaknya di caleg itu nggak jadi-jadi tuh. Itu santri akhir zaman, ya. Sikap kita mesti dengan, ya, itu husnuzon. Doain. Guru itu doanya mustajab. Jadi kalau ketemu begitu langsung, ya Allah, jadikan murid bandel ini murid paling alim gitu. Jangan kutuk, matilah kau, anjing kau, jangan begitu. Ya, sesat kau. Jangan begitu. Dajjal ente, jangan begitu. Itu bukan guru namanya. Itu musuh namanya.
Guru hakiki nggak pernah benci sama murid, walaupun murid durhaka, karena asy-syaikh azka minal Wallahi, syekh itu lebih bening kalbunya dari guru. Kenapa? Dari ibu. Karena guru ngurusin murid sampai akhirat. Kalau ibu sampai kapan? Ya sampai nikah. Coba kalau ibu doanya apa? Ya Allah banyakin rezeki anakku, jaga dia, sehat-sehatkan dia, ya kan? Tapi kalau kiai enggak, ya Allah ini murid saya, tolong bersamai kami sampai ke surga. Ada enggak ibu ngomong begitu? Satu dua, gurunya, ibunya kalau sudah bertoriko, ya, yang ngomong sih saya Pak. Nah, saya jarang ketemu orang tua begitu. Orang tua mayoritas ngomongnya, ya Allah semoga anakku dapat kerjaan baru. Coba orang tua kayak Imam Malik punya ibu. Imam Malik itu sebelum berangkat dipasangin rida sama ibunya, pasangin. Nah ini sunnah. Kenapa kita wisuda mau melepas santri kita pasangin rida? Jangan ngikutin ala seminari Katolik. Pakai apa tuh? Petak-petak itu. Bid'ah itu. Tapi nggak bid'ah dolala, bid'ah aja. Ya, saya lebih seneng itu pasangin rida atau dipasangin kopiah.